Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk SMA SMK Senin 20 bulan 7 materi berbohong. Ya. Soal pertama adalah mengapa ketika seorang sering berbohong otaknya biasa-biasa saja. Ya, sudah tidak grogi lagi. Karena semakin berbohong, reaksi amigdala yang mengatur ini ya, mental kita di otak bagian dalam itu semakin lemah terhadap kebohongan. Artinya emosi kita semakin stabil saat kita berbohong, dan ini sebenarnya kabar buruk atau kabar baik ya. Otak kita melakukan penyesuaian pada intinya ya. Kemudian bagaimana cara agar teman-teman terhindar dari berbohong? Caranya agar terhindar dari berbohong atau menghindari berbohong itu mengetahui bahwa bohong itu dilarang agama ya iman kita yang akan maksudnya berkontribusi besar ya. Nah, selain alasan itu ada juga alasan logisnya ya. Saat kita berbohong, kita perlu berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dan kita harus mengingat bagaimana kita berbohong ya, dan ini sangat menguras energi otak kita ya. Jadi kita hal-hal spesifik apa yang kita itu berbohong pada orang, kita harus ingat ya, kapan berbohongnya, dengan siapa berbohong. Wah, ini akan habis kita energinya untuk menutup-nutupi ini ya. Kemudian kalau kita ketahuan berbohong, ya, resikonya ini kita akan kehilangan kepercayaan orang, dan kehilangan kepercayaan orang itu sesuatu yang sangat ya buruk ya. Kita berjualan, kalau pembeli kita sudah nggak percaya sama kita, nggak ada yang mau beli ya, ini akan hancur ini mata pencarian kita. Jadi risikonya besar berbohong itu. Kemudian jelaskan cara kerja alat pendeteksi kebohongan atau poligraf digital ya. Pada intinya yang dideteksi adalah respon kita terhadap kebohongan ya. Bagaimanapun juga kita itu pasti ada respon walaupun kecil terhadap kebohongan ya. Alat pendeteksi kebohongan mengukur respon fisiologis kita saat diberi pertanyaan. Yang diukur meliputi apa saja? Pneumograf untuk mendeteksi ritme nafas. Saat orang berbohong kadang-kadang nafasnya ada perubahan ritme ya. Kemudian mengukur perubahan tekanan darah, blood pressure cuff ya, mendeteksi tekanan darah dan detak jantung ya. Kemudian galvanic skill resistant ya. Jadi ini ditaruh di jari kita. Jadi saat kita berbohong ya, pada umumnya berkeringat ya, apalagi di depan penyidik ya. Nah, detektor galvanic skin resistant ini akan mendeteksi keringat yang kita berikan ya, yang sebelumnya di adjust atau diambil titik normalnya saat kita dikasih pertanyaan-pertanyaan di awal. Bagaimana kalau kebohongan biasa saat pertanyaan-pertanyaan umum diberikan, bagaimana responnya, itu jadikan referensi ya. Apalagi di depan penyidik, di ruangan yang diatur sedemikian rupa membuat kita sendiri akan grogi saat berbohong. Nah, ini secara psikologis kita memang akan dibuat berat untuk bisa berbohong di depan penyidik ya. Ini adalah jawaban untuk edisi Senin tanggal 20 segmen berbohong. Kita akan ketemu lagi di segmen yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.